Shalom Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama pada saat ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan untuk kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan bagaimana orang Kristen menjalani kehidupannya sebagai orang beriman. Dan satu hal yang penting yang perlu kita perhatikan dengan saksama adalah bagaimana kita beriman, bagaimana kita mengiring Tuhan. Apakah benar-benar iman kita ini berkenan di hadapan Tuhan dalam kita mengiring kepada Tuhan hari lepas kepada hari. Oleh karena itu saya akan mengangkat dalam permenungan firman Tuhan itu dengan judul menguji kemurnian iman dalam melakukan firman Tuhan. Saudara, ketika kita diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan kehendaknya atau firman Tuhan, maka harus tahu apakah kita benar-benar teruji dalam melakukannya. Saudara, untuk mengetahui apakah apa yang kita lakukan dalam kita melakukan kehendak Tuhan atau firman Tuhan yang diperintahkan, ada 3 cara bagaimana apakah dalam melakukan firman Tuhan iman kita teruji kemurniannya, yaitu melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah ketika kita melakukan firman Tuhan kita benar-benar mengasihi Tuhan? Atau karena sekedar paksaan atau kewajiban yang dibebankan kepada kita. Itu pertanyaan yang pertama untuk menguji apakah iman saudara dan saya itu murni bahwa kita melakukan firman Tuhan berdasarkan iman. Saudara, Yohanes pasal 14 ayat 15 di sana dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Saudara-saudara, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 juga dikatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, mengasihi Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Dan 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Bapak-Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat dari ayat-ayat yang disampaikan oleh Rasul Yohanes ini kepada kita, maka kita diberi satu kriteria pertama dengan menanyakan kemurnian iman kita. Ketika kita melakukan firman Tuhan, apakah kita melakukan itu karena kita mengasihi Tuhan? Atau karena kita dipaksa oleh Tuhan? Atau kita merasa berat untuk melakukan karena tekanan, saudara? Kalau kita masih melakukan firman Tuhan karena kita merasa berat, bahwa itu satu kewajiban yang harus kita lakukan, dan kita tidak merdeka sebagai orang yang mengasihi Tuhan, maka iman kita belum murni dalam mengiring Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu banyak orang hari-hari ini mungkin tidak menyadari ketika dia pergi ke gereja sebagai bukti bahwa dia cinta Tuhan karena dia beribadah pada hari Minggu, tapi dia pergi dengan terpaksa, dengan satu beban yang tidak merdeka, tidak enjoy, tidak seperti kalau dia mau melakukan hobi atau pekerjaannya yang disenangi. Nah, kalau kita masih merasakan bahwa apa yang kita lakukan untuk Tuhan, melayani sesama kita sebagai bukti bahwa kita cinta Tuhan, dan kita masih bersungut-sungut, kita masih merasa berat dan merasa harus, maka itu kita belum melakukan firman Tuhan yang sejati karena belum mengasihi itu. Saudara, jadi yang pertama, kalau saudara dan saya mau teruji iman saudara di dalam kemurniannya dalam melakukan firman Tuhan, ayo kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena kita cinta kepada Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Jadi kita benar-benar enjoy. Jadi tidak akan merasa terbeban karena kita berat melakukannya, tapi justru kita akan bersuka cita. Kita benar-benar menikmati apa firman Tuhan di dalam kita melakukannya untuk Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang pertama. Mari saya mengajak kita, kalau saudara mau teruji iman saudara dalam kemurnian mengiring Tuhan, saudara melakukan firman Tuhan karena saudara mengasihi Tuhan tanpa beban. Sebab di sana dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah tidak
berat. Artinya kuk yang kupasang kata Tuhan Yesus adalah ringan. Karena itu Tuhan tidak akan membebani kita kalau saudara melakukannya dengan berat hati dan dengan merasa seolah-olah ada paksaan, ada kewajiban yang harus saudara lakukan. Lepaskan itu, tinggalkan sikap seperti itu. Karena Tuhan sudah mengasihi saudara lebih dahulu. Saudara sudah ditebus dan saudara sudah mendapat berkat yang tidak saudara dapat peroleh dari dunia ini dan dari siapapun. Karena itu kita pun pasti bersukacita dalam melakukan kehendak. Yang kedua, saudara, kalau kita benar-benar teruji dalam mengiring Tuhan atau iman kita, kemurniannya harus melalui pertanyaan yang kedua. Apakah ketika kita melakukan firman Tuhan, kita mengasihi Allah yang kita lakukan pasti sudah sempurna? Artinya banyak orang kalau melakukan firman Tuhan harus sempurna, harus 100%. Yes, tidak ada cacat sekali. Saya pikir tidak demikian. Karena ketika kita melakukan kehendak Tuhan itu ada rentang. Batas minimal sampai batas yang paling maksimal. Artinya ada satu kurun jenjang di mana kita melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 10 sampai 10 di sana dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka kita adalah setia dan adil. Maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melakukan firman Tuhan belum tentu sempurna. Belum tentu sempurna, kita masih berbuat dosa. Artinya memang Tuhan sudah membuat saudara menjadi orang kudus, dipisahkan dari dunia ini secara status. Tapi perangai kita, cara kita melakukan belum sempurna. Kita bertumbuh dalam kekudusan yang semakin hari semakin baik, semakin dewasa, semakin lengkap. Jadi saudara tidak harus sempurna menjadi seorang yang perfeksionis. Tapi yang penting saudara adalah bertumbuh. Karena itu pertanyaannya, apakah kita ketika melakukan firman Tuhan dan kita mengasihi Allah, itu sudah pasti kita melakukan firman Tuhan dengan sempurna? Belum. Karena kita masih hidup dalam daging. Bukan berarti kita mengikuti keinginan daging kita karena keterbatasan kita, karena lingkungan kita. Tapi yang penting saudara melakukan hanya karena saudara mengasihi Tuhan. Seberapa jauh yang saudara dapat lakukan, kerjakan. Seberapa baik itu Tuhan yang menilai. Tapi tentu kita tidak bisa sempurna seperti apa yang Tuhan mau dalam batas yang paling atas. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia untuk melakukan kehendak-Nya. Sehingga saudara boleh melakukan secara progresif semakin hari semakin baik. Semakin sungguh-sungguh dan semakin lengkap. Sehingga kita akan mencapai kepada titik di mana kita bisa maksimal dalam melakukan firman Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, apakah ketika kita mengasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh tunduk dan setia sampai akhir di dalam melakukan kehendak-Nya? Saudara-saudara, di dalam Ibrani 3 ayat 6, Tuhan Yesus sebagai contoh dan teladan buat saudara dan saya. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang kepada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang penting bukan awalnya, bukan pertengahannya, tetapi akhirnya, kata banyak orang. Tetapi sesungguhnya Tuhan ingin supaya dari awal, pertengahan sampai akhir saudara melakukan firman Tuhan. Sehingga orang yang melakukan dari awal, pertengahan sampai akhir, walaupun masih banyak ketidaksempurnaan, keterbatasan, tapi saudara tetap harus setia sampai akhir dalam konteks yang tertentu. Sehingga saudara tidak meninggalkan Tuhan, tapi saudara bertumbuh dan terus. Sekalipun banyak godaan, banyak tantangan, banyak cobaan, saudara tetap melawan bersama dengan Tuhan. Saudara bisa bertahan sampai akhir. Sebab hanya orang yang bertahan sampai akhir, yang setia, walaupun kadar tiap orang berbeda dengan yang lain. Tapi kita percaya hari ini, saudara, kalau saudara mau teruji dalam kemurnian iman saudara mengiring Tuhan, pertama, apakah saudara benar-benar mengasihi Tuhan dalam saudara melakukan firman Tuhan? Yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan karena kita cinta Tuhan, maka kita melakukan firman Tuhan. Bukan karena paksaan, bukan karena beban, bukan karena keharusan,
tapi karena kita mengasihi. Yang kedua, kalau kita mengasihi Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan, apa sekaligus kita bisa melakukan dengan sempurna? Tentu tidak. Kita harus bertumbuh secara progresif semakin hari. Urusan kita harus semakin ditambahkan dan terus ditambahkan dan semakin lengkap. Yang terakhir, apakah ketika kita melakukan firman Tuhan, saudara, kita bisa sampai akhirnya? Dan Tuhan ingin kalau saudara setia sampai akhir dalam melakukan firman. Saudara tidak putus sampai di tengah jalan. Itulah berarti iman saudara dan saya teruji dalam mengiring Tuhan. Kita layak katakan bahwa saudara mempunyai kemurnian iman dalam mengiring Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin.